Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Damsi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511114988. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Taman Siswa Teluk Betung pada kelas 11 dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Nabi pun. Ya pun. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kalau Pak Damsi hari ini kasih improvisasi, biar energi positif kita pada hari ini akan memudahkan kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Buat rasa bahagia, kalau Pak Damsi tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Bahagianya pakai ekspresi. Terserah, boleh pakai bahagia kayak gini, boleh bahagia kayak gini, boleh bahagia kayak gini. Oke, bisa? Bisa. Baru di akhir dengan takbir. Bisa? Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia. Allahu Akbar. Oke, semoga Allah mudahkan kita dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dalam proses pembelajaran hari ini dan anak-anak diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Mari kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa seperti biasa. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara, seperti biasa pada saya akan absensi. Sambil absensi, anak-anak bisa mempersiapkan buku pembelajarannya agar siap dalam mengikuti proses pembelajaran. Adinda, Afgan, Alika, Alia Adinda. Kita dilihat sekeliling anak-anak sekalian, apakah ada sampah atau sudah nyamankah, sudah rapikah? Kalau misalnya masih kurang rapi, kurang nyaman, bisa dipersilakan, ya. Oke, boleh dibawa keluar dulu sampahnya. Kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bahagia. Allahu Akbar. Ya, baik. Pada pekan yang lalu kita sudah menyentuh sedikit tentang materi dakwah, khutbah, dan tabligh. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Yang pertama, setelah anak-anak belajar hari ini dengan Pak Damsi, anak-anak diharapkan untuk mampu menganalisis ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh dalam proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih materi kita hari ini jadi penting? Ines? Penting karena kita untuk menganalisis lebih dalam apa itu dakwah, khutbah, dan tabligh. Oke, penting karena biar kita bisa menganalisis lebih dalam apa itu khutbah, dakwah, dan tabligh. Kasih pertama dulu. Ada lagi perwakilan? Bang, boleh. Agar kita bisa menyampaikan pesan ke masyarakat. Masya Allah, ini syiar agama. Kasih tepuk tangan untuk jawab. Pak Damsi akan memberikan game quizzes untuk anak-anak sekalian sebagai asesmen awal. Nanti kita di awal ini akan mengukur kemampuan anak-anak dalam pemahaman awal tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kita mulai. Iya. Oke.
Oke, sambil anak-anak mengerjakan kuis, Pak Damsi akan menempelkan bahan pembelajaran kita ya. Oke. Kita lanjut. Kok bisa salah sih? Nanti kita belajar. Kok bisa salah itu bagian dari proses pembelajaran. Ini dia nih yang menjadi analisis awal Pak Damsi. Anak-anak sekarang posisi di dalam kelas itu baru 41% rata-rata pengetahuannya sama pemahamannya tentang khutbah, tabligh sama dakwah. Nanti berharap setelah nanti kita diskusi belajar bersama, nanti pemahaman anak-anak bisa meningkat dalam asesmen formatif ya di akhir pembelajaran. Kita lanjutkan. Yuk, analisis materi awal dong. Yuk. Oke, Japas. Mendapatkan dorongan untuk berdakwah. Mendapatkan dorongan untuk berdakwah, jadi semangat untuk berdakwah. Cakap pasti tentang. Sekali lagi, mau berpendapat? Yuk. Bisa Bisa raga. bisa berdakwah di media sosial. Cakap. Rangga bilang bisa, kita tuh bisa berdakwah di sosial media kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Pada si tantang, siapa yang mau ngaji duluan? Siapa yang mau membaca ayat Al-Qur'an di depan? Agan, boleh agan. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masya Allah ya. Itu ayat yang memerintahkan kita. Sudah disampaikan oleh dua teman kita, Nabila dan Afgan. Ada outline proses pembelajaran yang kita harus diskusikan. Pertama kita akan diskusikan tentang dakwah. Nanti yang kedua kita akan diskusikan dengan khutbah. Yang ketiga kita akan diskusikan dengan tabligh. Nah, anak-anak semua sudah lihat ya. Padahal sih nempel beberapa tempelan ya di tembok-tembok pembelajaran dalam proses pembelajaran diferensiasi konten. Padahal sih pertama Padahal sih menyiapkan konten materi dari YouTube. Bisa scan barcode ini ya, handphone anak-anak sekalian dalam proses pembelajaran memanfaatkan teknologi. Bisa di depan belakang sana, bisa di depan sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Terus selain YouTube, anak-anak juga bisa memanfaatkan apa nih? PowerPoint yang sudah pada masih bagikan secara digital lewat scan QR code ini. Nanti dalam proses pembelajarannya pada misi minta anak-anak diskusi untuk memahami apa itu khutbah, tabligh dan dakwah, sharing dengan temannya, bikin satu produk untuk ditampilkan nanti di presentasi. Ya, tampilkan di presentasi, nanti anak-anak bisa mempresentasikan. Nanti yang terakhir ingat terakhir tujuan pembelajaran kita. Apa nak? Satu teman kita memberikan contoh atau menampilkan contoh dalam proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nanti ada penilaian yang Pak Damsi lakukan, baik penilaian observasi lewat keteraktifan anak-anak dalam proses pembelajaran maupun dari produknya dan dari cara anak-anak melakukan presentasi kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Cukup? Bisa menuju kelompoknya masing-masing sekarang? Oke, kelompok 1 di sini biasa, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, biar tidak tabrak. Tunggal, Dwi, tunggal. Oke, sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Sudah bisa memulai diskusinya? Iya.
Bisa dibesarkan lagi itu tulisannya. Yang itunya bisa namanya bisa dikecil. Oke, silakan berdiri. Sebelum presentasi kita berdiri terlebih dahulu. Ya, sebelum presentasi kita berdiri terlebih dahulu. Pejamkan mata. Hitungan ketiga, buka matanya sambil ngomong bahagia. Berikan ekspresi terbaik untuk teman kelompok. Bisa? Bisa? 1, 2, 3, buka. Oke, silakan duduk. Silakan kasih tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Kami dari kelompok 1. Rukun terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama membaca hamdalah pada sebelum Allah, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara tanda keimanan adalah keyakinan pada datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana taksahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan meramal untuk kehidupan setelah matinya. Rawahu At-Tirmidzi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Kenalkan, saya Naura dari kelompok 3. Izin bertanya, bagaimana hukum bagi orang yang sholat Jumat tetapi ia tidak mendengarkan khutbah? Baik, izin menjawab. Bagi hukum yang orang melaksanakan apa tadi? Sholat Jumat akan tapi tidak mendengarkannya. Jadi yang saya pelajari itu khutbah sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, yang mana khutbah itu termasuk 2 rakaat dalam sholat zuhur dan sholat Jumat itu termasuk dalam 2 rakaat juga dalam sholat zuhur. Memberikan penguatan kalau ada dalam beberapa dalil menyampaikan kalau orang melakukan khutbah Jumat, dia sholat Jumat tapi khutbah Jumatnya tidak didengarkan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, pahala Jumatnya sia-sia, tapi dia hanya terhitung menjalankan kewajibannya saja. Oke, kasih tepuk tangan sekali dong untuk Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema dakwah. Saya akan membacakan pengertian dari dakwah. Apa sih dakwah itu? Secara bahasa, dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata doa ya'd'u do'atan yang berarti memanggil, mengajak, dan menyeru. Lisan orang beriman itu tidak mudah. Dan maksudnya. Dia semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, karena isi hatinya baik semua.
Nah kalau sudah menemukan yang baik itu, susah mencari kosakata yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Berasal dari akar kata kalimu yubadir mantap yang artinya menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil al-malakil al-haqqil mubin allazina habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang kita sudah membahas tentang dakwah, tablik, dan khutbah. Bahkan teman-teman kalian juga sudah menjelaskan ya kepada anak-anak sekalian dan juga sudah memberikan contoh apa itu khutbah seperti apa, tablik seperti apa, dan macam-macam dakwah melalui sosial media itu juga seperti apa. Baik, untuk mengukur pemahaman anak-anak sekalian seperti apa yang pada saya sampaikan, mari kita kerjakan kembali kuis yang tadi. Apakah ada peningkatan dalam proses pemahaman anak-anak sekalian? Silakan dibuka handphonenya. Mulai ya. Oke, ini soal yang tadi. Apakah pemahaman anak-anak meningkat atau tidak dari proses pembelajaran yang sudah kita lalui? Rangga bisa? Oke, Nabila, Afgan, Kaila. Berapa persen? 85%. Oke, sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan pemahaman dari tadi. Oke, sekarang secara bahasa dakwah itu artinya apa? Alhamdulillah. Oke. Ada Niko, ada Alia, ada Agnes teman. Oke. Kita lihat apakah ada peningkatan pemahaman? Ya, ada peningkatan pemahaman anak-anak sekalian meskipun perlu ditingkatkan lagi ya. Ini yang terbaik ada Afgan 9 soal yang benar, ada Alia juga 9 soal. Jadi siapa yang mau narik kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Boleh angkat tangan? Dapat apa belajar kita hari ini? Yuk, Japas, ya boleh Japas. Apa kesimpulannya? Mendapatkan tips-tips untuk berdakwah. Oke, pertama Japas mendapatkan tips-tips dalam berdakwah. Kasih tangan dong untuk. Mari kita refleksi. Apa yang anak-anak rasakan dalam pembelajaran hari ini? Seru. Boleh tepuk tangan dong. Selain seru, senang aku tangan dulu dong. Biar ngomongnya terarah. Yuk. Bahagia. Boleh. Apa Afgan? Bahagia, Pak. Bahagia. Ada lagi? Menantang, Pak. Menantang karena ada kuisnya ya. Jadinya menantang. Yuk kita ketemu lagi pekan depan dalam materi yang masih sama. Pekan depan tugas Pak Damsi akan memberikan penguatan dalam materi khutbah, tablik, dan dakwah biar anak-anak bisa lebih memahami lagi dalam proses menganalisis apa itu khutbah, tablik, dan dakwah. Mungkin itu yang bisa Pak Damsi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Pak Damsi mohon maaf, kepada Allah Pak Damsi mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Disempurnakan dengan doa kibaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramsi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Adipun. Ya, Bu.